Shalom. Di sini saya akan menjelaskan dua cara untuk hidup. Yang pertama kita bikin dulu garisnya. Pertama-tama kita tahu di sini ada Tuhan, penguasa bumi dan langit. Dia menciptakan bumi, kemudian dia menciptakan juga manusia. Tuhan menciptakan manusia supaya dia dapat berkuasa di bumi di bawah otoritas Tuhan. Yang diambil dari ayat Wahyu 4:11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Tetapi manusia serakah. Dia ingin berkuasa di bumi tanpa Tuhan. Dia nggak mau berkuasa di bumi di bawah otoritas Tuhan. Manusia pengen berkuasa di bumi tanpa Tuhan. Yang diambil dari ayat Roma 3:10-12 yang berbunyi, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Tuhan, tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Akibat dari keserakahan manusia, mereka akan menerima hukuman, yaitu adalah kematian. Akibat dari keserakahan manusia, Tuhan memberikan hukuman, yaitu adalah kematian. Yang diambil dari ayat Ibrani 9:27. Dan sama seperti manusia mati cuma satu kali dan dihakimi. Tetapi di situ Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya manusia diselamatkan. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu adalah Yesus Kristus, yang diambil dari ayat 1 Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati oleh karena dosa kita, yang benar untuk orang yang tidak benar, Ia yang telah dibunuh dengan keadaannya sebagai manusia dan dibangkitkan menurut roh. Akibat dari kasih karunia Tuhan, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan Dia membangkitkannya kembali supaya Dia berkuasa kembali di dunia dan supaya manusia hidup penuh dengan pengharapan. Di sini Tuhan membangkitkan kembali Yesus Kristus supaya Dia berkuasa di bumi, yang diambil dari ayat 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali. Dan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, supaya manusia kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dia menghidupkan Yesus Kristus supaya Dia dapat berkuasa di dunia dan manusia mempunyai pengharapan. Di sini kita
diberikan dua pilihan, yaitu adalah kita hidup suka-suka kita atau kita hidup di bawah otoritas Tuhan. Dan kalau kita mau hidup di bawah suka-suka kita akan dihukum, yaitu adalah kematian dan penghakiman. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita diberikan 3 syarat, yaitu adalah yang pertama, poin pertama, berdoa. Saya contohkan contoh doanya. Ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami tidak layak menerima semua berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami tahu kami orang pemberontak Tuhan. Kami orang telah menyeleweng dari Engkau Tuhan. Tapi hari ini kami percaya Tuhan adalah juru selamat kami dalam nama Yesus. Yang kedua, berdoa, taat. Yang kedua, taat. Dan yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Sekian dari saya. Terima kasih.